Kamu duduk di sofa sore hari tidak melakukan apa-apa. Tubuhmu lelah, pikiranmu butuh jeda. Tapi ada suara dalam kepalamu yang berbisik, kamu seharusnya sedang produktif sekarang. Kamu membuang-buang waktu. Kamu malas. Kamu mencoba rileks, tapi tubuhmu tegang. Kamu mencoba menikmati akhir pekan, tapi pikiranmu berkelana ke pekerjaan yang belum selesai, deadline yang mendekat, atau rasa bersalah karena tidak menggunakan waktu dengan produktif. Ketika kamu sakit, ada dorongan untuk tetap bekerja. Ketika kamu libur, kamu merasa harus mengisi waktu itu dengan sesuatu yang bermanfaat. Kursus online, side project, atau setidaknya olahraga. Seolah-olah istirahat tanpa tujuan adalah pengkhianatan terhadap dirimu sendiri. Seolah-olah diam adalah dosa. Seolah-olah kamu hanya berharga ketika kamu produktif. Ini bukan hanya pengalaman pribadi. Ini adalah epidemi generasi. Kita adalah generasi burnout, generasi yang begitu terinternalisasi dengan nilai produktivitas, hingga kita lupa bagaimana cara beristirahat. Kita tahu secara logika bahwa tubuh butuh istirahat, tapi secara emosional kita merasa bersalah setiap kali kita melakukannya. Kita memahami konsep work-life balance, tapi kita tidak percaya bahwa kita layak untuk mendapatkannya tanpa merasa bersalah. Di media sosial, orang-orang bangun jam 4 pagi punya 3 side hustle yang tidur nanti saja setelah sukses. Quotes tentang grind now, rest later, dan hustle until your haters ask if you're hiring memenuhi feed kita. Kita hidup dalam budaya yang memuliakan kelelahan, yang meromantisasi kehabisan tenaga, yang mengubah burnout menjadi lencana kehormatan. Tapi ada yang salah dengan ini. Sangat salah. Kita bukan mesin. Kita adalah manusia dengan tubuh yang terbatas, pikiran yang perlu istirahat, dan jiwa yang perlu ruang untuk bernapas. Ketika kita melawan kodrat ini, ketika kita memaksakan diri untuk produktif 24/7, kita tidak menjadi lebih sukses, kita menjadi lebih sakit, lebih cemas, dan lebih kosong. Tricia Hersey, pendiri The Nap Ministry dan penulis buku Rest is Resistance, mengatakan sesuatu yang radikal. Istirahat adalah perlawanan. Dalam sistem yang mengeksploitasi kelelahan kita, yang mendapat keuntungan dari kehabisan tenaga kita, yang mengubah setiap aspek hidup kita menjadi produktivitas, istirahat adalah tindakan revolusioner. Dan ribuan tahun sebelumnya, Lao Tzu sudah mengajarkan hal yang sama melalui konsep Wu Wei. Dalam Taoisme, tindakan tanpa paksaan, aliran tanpa perlawanan, kekuatan dalam kelembutan, bahwa alam tidak terburu-buru namun semuanya tercapai. Bahwa air yang lembut bisa mengalahkan batu yang keras, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kesabaran. Hari ini kita akan membongkar guilt culture yang membuat istirahat terasa seperti dosa. Kita akan memahami dari mana perasaan bersalah ini berasal, bagaimana kapitalisme menginternalisasi produktivitas ke dalam identitas kita, dan bagaimana kita bisa merebut kembali hak kita untuk beristirahat tanpa rasa bersalah. Scrolling media sosial di pagi hari, feed Instagram menampilkan seorang entrepreneur muda dengan caption, 5 AM Club, no excuses, while you sleep, I hustle. Video motivasi tentang bagaimana orang sukses hanya tidur 4 jam sehari. Thread Twitter tentang seseorang yang bekerja 16 jam sehari selama setahun dan sekarang sudah bebas finansial di usia 25. Kamu bangun jam 7, tidur 7 jam semalam, dan punya akhir pekan untuk istirahat. Tiba-tiba, kamu merasa tertinggal, kamu merasa tidak cukup berusaha, kamu merasa lemah karena butuh istirahat. Kamu merasa bersalah karena tidak maximizing every second dari hidupmu. Inilah hustle culture dalam aksinya. Budaya yang memuliakan kesibukan tanpa henti, yang mengukur nilai seseorang dari seberapa keras mereka bekerja, yang mengubah istirahat menjadi kemewahan yang harus diperoleh atau bahkan menjadi kelemahan yang harus dihindari. Dalam hustle culture ada hierarki nilai yang tidak tertulis. Orang yang tidur sedikit dianggap lebih berdedikasi dari yang tidur cukup. Orang yang tidak punya waktu luang dianggap lebih sukses dari yang punya work-life balance. Orang yang burnout dianggap lebih pejuang dari yang menjaga kesehatan mental. Kelelahan bukan lagi warning sign, tapi badge of honor. Kalimat-kalimat ini sering terdengar, bahkan dari mulut kita sendiri. Aku baru tidur 3 jam, tapi tetap masuk kerja. Aku belum libur selama 6 bulan. Aku sampai lupa kapan terakhir weekend tanpa mikirin kerjaan. Dan ada nada bangga di sana. Seolah-olah kelelahan adalah prestasi. Seolah-olah mengorbankan kesehatan adalah kebajikan. Tapi dari mana budaya ini berasal? Sebagian dari mimpi American Dream yang terdistorsi. Bahwa siapapun bisa sukses jika mereka bekerja cukup keras, bahwa kemiskinan adalah hasil dari kemalasan, bahwa kekayaan adalah hasil dari hustle. Tapi narasi ini mengabaikan privilege, sistem yang tidak adil, dan fakta bahwa banyak orang bekerja sangat keras namun tetap miskin. Jonathan Malesic, dalam bukunya The End of Burnout, menjelaskan bahwa hustle culture adalah ideologi yang menguntungkan perusahaan dan merugikan pekerja. Ketika kita percaya bahwa nilai kita ditentukan oleh produktivitas kita akan bekerja lebih keras tanpa menuntut kompensasi yang adil. Kita akan menyalahkan diri sendiri ketika kita burnout.
bukan sistem yang mengeksploitasi kita. Dan yang lebih berbahaya, hustle culture ini masuk ke dalam identitas kita. Aku orangnya workaholic, begitu kata kita. Aku tidak bisa diam. Aku butuh sibuk untuk merasa hidup. Kita mendefinisikan diri kita melalui kesibukan kita, melalui produktivitas kita, melalui kelelahan kita. Ketika kita istirahat, kita merasa kehilangan identitas. Siapa aku jika aku tidak sedang produktif? Marcus Aurelius, kaisar Romawi yang juga filsuf Stoik, menulis sesuatu yang sangat relevan. Kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa luar. Sadari ini dan kamu akan menemukan kekuatan. Tapi dalam hustle culture, kita kehilangan kekuatan atas pikiran kita. Kita membiarkan narasi eksternal tentang kesuksesan, tentang produktivitas, tentang nilai diri, mengendalikan kita dari dalam. Bekerja di perusahaan startup dengan budaya fast-paced dan high energy. Ada meja pingpong, snack gratis, dan sofa santai di kantor. Tapi di balik fasilitas itu, ada ekspektasi tidak tertulis. Kamu harus selalu available. Email dijawab malam hari. Meeting bisa diadakan kapan saja. Weekend bukan berarti offline. We're like a family here, kata bosmu. Tapi keluarga mana yang mengeksploitasi anggotanya tanpa batas waktu? Dalam bukunya 24/7, Late Capitalism and the Ends of Sleep, Jonathan Crary menjelaskan bahwa kapitalisme kontemporer beroperasi dalam logika 24/7. Tidak ada waktu yang tidak bisa dimonetisasi, tidak ada momen yang tidak bisa diproduktifkan. Bahkan tidur dianggap sebagai waktu terbuang yang perlu diminimalisir. Bahkan istirahat harus dijustifikasi dengan self-improvement, bahwa kamu tidak boleh diam begitu saja, kamu harus baca buku, dengerin podcast, atau setidaknya olahraga. Dan yang lebih berbahaya, kita tidak lagi butuh bos yang mengawasi kita. Kita sudah menginternalisasi pengawasan itu, kita mengawasi diri kita sendiri, kita menghakimi diri kita sendiri, kita merasa bersalah sendiri ketika kita tidak produktif tanpa ada orang lain yang menuntut kita. Menonton serial TV di sore hari, atau membaca novel hanya untuk senang-senang, atau tidur siang di hari libur. Ada suara yang berkata, kamu bisa menggunakan waktu ini untuk sesuatu yang lebih produktif. Suara itu bukan datang dari orang lain, itu datang dari dalam dirimu sendiri. Itu adalah internalisasi dari logika produktivitas kapitalis. Filsuf Korea Byung-Chul Han dalam bukunya The Burnout Society menyebut kita sebagai self-exploiting subjects, subjek yang mengeksploitasi diri sendiri. Di masa lalu, eksploitasi datang dari luar, majikan yang memaksa pekerja. Tapi sekarang, kita adalah majikan dan pekerja sekaligus. Kita memaksa diri kita sendiri untuk produktif. Kita menuntut diri kita sendiri untuk hustle. Kita menghakimi diri kita sendiri ketika kita gagal mencapai standar yang tidak realistis. Dan ini menciptakan paradoks yang menyakitkan. Kita lelah, tapi kita merasa bersalah untuk istirahat. Kita burnout, tapi kita merasa tidak berhak untuk berhenti. Kita sakit, tapi kita merasa harus tetap produktif. Karena istirahat terasa seperti pengkhianatan terhadap diri sendiri, seperti kelemahan, seperti dosa. Tapi mari kita tanyakan, produktif untuk siapa? Kelelahan kita menguntungkan siapa? Burnout kita melayani sistem apa? Ketika kita bekerja tanpa henti, ketika kita tidak punya energi untuk berpikir kritis, ketika kita terlalu lelah untuk mempertanyakan sistem, kita menjadi pekerja yang sempurna untuk kapitalisme yang tidak peduli pada kemanusiaan kita. Seneca, filsuf Stoik, menulis ribuan tahun lalu, budak bukanlah mereka yang berada dalam belenggu, tapi mereka yang tidak bisa hidup tanpa belenggu itu. Kita adalah budak dari produktivitas kita sendiri. Kita tidak bisa hidup tanpa kesibukan. Kita tidak bisa rileks tanpa rasa bersalah. Kita sudah membelenggu diri kita sendiri. Sekarang mari kita balik narasi ini. Apa jadinya jika istirahat bukanlah kelemahan, tapi kekuatan? Apa jadinya jika istirahat bukanlah dosa, tapi pembebasan? Apa jadinya jika istirahat adalah bentuk perlawanan terhadap sistem yang mengeksploitasi kelelahan kita? Inilah yang diajarkan Tricia Hersey, seorang aktivis dan seniman yang mendirikan The Nap Ministry. Dia mengatakan sesuatu yang radikal, rest is resistance, istirahat adalah perlawanan. Dalam sistem yang dirancang untuk menguras energi kita, yang mendapat keuntungan dari kelelahan kita, yang mengubah setiap aspek kehidupan kita menjadi produktivitas, memilih untuk istirahat adalah tindakan politik. Memutuskan untuk benar-benar istirahat hari ini, tanpa membaca buku produktivitas, tanpa mendengarkan podcast self-improvement, tanpa mengisi waktu dengan hal yang bermanfaat, hanya berbaring, merasakan tubuh, bernapas, dan tidak melakukan apa-apa. Pada awalnya rasa tidak nyaman muncul, rasa bersalah datang, tapi tetap di sana, membiarkan rasa bersalah itu datang dan pergi, tanpa menghakiminya. Dalam momen itu, terjadi sesuatu yang subversif, menolak logika produktivitas, mengklaim kembali tubuh yang telah dikomodifikasi oleh sistem. Berkata, aku bukan mesin, aku adalah manusia dengan kebutuhan untuk istirahat, dan aku tidak perlu justifikasi untuk itu. Tricia Hersey menulis, kita tidak hidup untuk bekerja,
Kita bekerja untuk hidup, dan hidup membutuhkan istirahat. Tapi entah bagaimana, kita lupa ini. Kita mengukur hidup kita dari seberapa banyak kita capai, seberapa sibuk kita, seberapa produktif kita. Kita lupa bahwa hidup juga tentang merasakan, tentang hadir, tentang bernapas tanpa tujuan. Hersey juga menekankan dimensi rasial dan historis dari hustle culture. Dalam konteks Amerika, hustle culture tidak bisa dipisahkan dari sejarah perbudakan, di mana tubuh orang kulit hitam dikomodifikasi, di mana nilai mereka hanya diukur dari produktivitas mereka, di mana istirahat adalah privilege yang tidak mereka miliki. Rest is resistance adalah dekolonisasi dari internalisasi nilai-nilai sistem yang eksploitatif itu. Dalam konteks Indonesia, kita juga bisa melihat bagaimana kolonialisme dan kapitalisme menanamkan nilai-nilai yang sama, bahwa tubuh kita adalah sumber daya untuk diekstrak, bahwa waktu kita harus diproduktifkan, bahwa istirahat adalah kemewahan, bukan kebutuhan dasar. Tapi apa yang terjadi ketika kita benar-benar istirahat? Hersey mengatakan bahwa dalam istirahat kita menemukan kembali imajinasi kita, kreativitas kita, kemanusiaan kita. Kita tidak lagi hanya fungsi dalam mesin kapitalis, tapi individu yang utuh dengan kehidupan batin yang kaya. Ide terbaik sering datang justru ketika kita tidak sedang berusaha, ketika mandi, ketika jalan-jalan tanpa tujuan, ketika melamun. Itu bukan kebetulan. Otak kita butuh istirahat untuk membuat koneksi-koneksi baru. Kreativitas muncul dari ruang kosong, bukan dari jadwal yang padat. Seperti yang dikatakan Lao Tzu dalam Tao Te Ching, kegunaan mangkuk ada pada kekosongannya. Jika mangkuk selalu penuh, kamu tidak bisa menuangkan apa-apa lagi. Begitu juga dengan hidup kita. Jika kita selalu penuh dengan kesibukan, tidak ada ruang untuk hal baru masuk, tidak ada ruang untuk kreativitas, tidak ada ruang untuk kebahagiaan yang sesungguhnya. Ribuan tahun sebelum Tricia Hersey menulis Rest is Resistance, filsafat Taoisme sudah mengajarkan kebijaksanaan yang serupa melalui konsep Wu Wei, tindakan tanpa paksaan, atau dalam konteks ini, produktivitas tanpa kekerasan terhadap diri sendiri. Wu Wei sering disalahartikan sebagai tidak melakukan apa-apa, tapi sebenarnya Wu Wei adalah tentang bertindak selaras dengan aliran alami kehidupan, tanpa memaksa, tanpa melawan, tanpa kekerasan. Seperti air yang mengalir, dia tidak memaksakan diri untuk melewati batu, dia menemukan celah, dan mengalir dengan lembut. Namun dalam kelembutan itu, air bisa mengikis gunung. Seorang petani di zaman kuno menanam benih, menyiram, memastikan tanah subur, tapi dia tidak bisa memaksa tanaman untuk tumbuh lebih cepat. Dia tidak bisa menarik batangnya agar lebih tinggi. Yang bisa dia lakukan adalah menciptakan kondisi yang tepat, dan kemudian membiarkan alam melakukan tugasnya. Ada waktu untuk bertindak, dan ada waktu untuk membiarkan. Tapi dalam hustle culture modern, kita seperti petani yang terus-menerus menarik batang tanaman, berharap itu akan membuatnya tumbuh lebih cepat. Kita memaksakan diri untuk produktif 24/7. Kita tidak memberi waktu untuk recovery, untuk istirahat, untuk fase musim dingin di mana bumi perlu tidur sebelum musim semi datang. Lao Tzu menulis, alam tidak terburu-buru, namun semuanya tercapai. Pohon tidak tumbuh dalam semalam, tapi dia tumbuh. Sungai tidak terburu-buru ke laut, tapi dia sampai. Musim tidak dipaksa untuk berganti, tapi mereka berganti dengan sempurna. Ada ritme alami dalam kehidupan, dan ketika kita melawan ritme itu, kita tidak menjadi lebih produktif. Kita menjadi lebih lelah, lebih sakit, lebih tidak efektif. Dalam Taoisme, ada juga konsep tentang yin dan yang, dua kekuatan yang saling melengkapi. Yang adalah energi aktif, maskulin, terang. Yin adalah energi pasif, feminin, gelap. Keduanya sama pentingnya, tidak ada yang tanpa yin. Tidak ada siang tanpa malam, tidak ada kerja tanpa istirahat. Tapi dalam budaya modern, kita memuliakan yang dan mengabaikan yin. Kita menghargai aksi tapi merendahkan istirahat. Kita menghormati produktivitas tapi menghakimi kemalasan. Kita terus-menerus berada dalam mode yang, aktif, produktif, mencapai, tanpa memberi ruang untuk yin, istirahat, pemulihan, kekosongan, dan hasilnya, ketidakseimbangan, burnout, kelelahan kronis, penyakit, depresi, karena kita melawan hukum alam yang fundamental, bahwa semua hal membutuhkan siklus, termasuk kita. Chuang Tzu, filsuf Taois lainnya, menceritakan kisah tentang seorang tukang kayu yang sangat terampil. Ketika ditanya rahasia keahliannya, dia berkata, ketika aku akan membuat meja, aku tidak langsung memotong kayu. Aku berpuasa selama 3 hari untuk menenangkan pikiran. Setelah itu, aku pergi ke hutan dan duduk dengan pohon-pohon, merasakan kualitas kayu mereka. Hanya setelah itu, aku memilih pohon yang tepat. Dan ketika aku mulai bekerja, tanganku bergerak sendiri, seolah-olah bukan aku yang bekerja tapi sesuatu yang lebih besar melalui aku. Inilah Wu Wei dalam praktik. Istirahat bukan kebalikan dari produktivitas. Istirahat adalah bagian integral dari produktivitas yang sejati. Karena dalam istirahat, kita mengisi kembali sumur kreativitas kita. Dalam keheningan, kita mendengar kebijaksanaan yang lebih dalam.
Dalam kekosongan, kita membuat ruang untuk yang baru. Jadi bagaimana kita keluar dari guilt culture ini? Bagaimana kita belajar untuk istirahat tanpa rasa bersalah? Bagaimana kita melawan internalisasi produktivitas yang sudah begitu dalam? Pertama, kamu perlu mengenali dari mana rasa bersalah itu berasal. Ketika istirahat dan merasa bersalah, tanyakan, ini suara siapa? Ini nilai siapa? Apakah ini benar-benar yang aku percaya? Atau ini adalah internalisasi dari sistem yang mengeksploitasiku? Marcus Aurelius menulis, kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu. Tapi untuk menggunakan kekuatan itu, kamu harus sadar dulu bahwa ada pemikiran yang bukan asli darimu. Ada narasi yang ditanamkan oleh sistem, oleh budaya, oleh media sosial, dan kamu punya pilihan untuk tidak percaya pada narasi itu. Kedua, redefinisi apa artinya produktif. Produktivitas sejati bukan tentang berapa banyak tas yang kamu checklist, tapi tentang kualitas kehadiranmu, kebijaksanaan keputusanmu, kreativitas solusimu, dan semua itu membutuhkan istirahat. Tidur yang cukup membuat keputusanmu lebih baik. Recovery yang memadai membuat kreativitasmu lebih tinggi. Istirahat membuat produktivitasmu lebih sustainable. Ketiga, praktikkan istirahat sebagai ritual yang disengaja. Jangan tunggu sampai burnout untuk istirahat. Jadikan istirahat sebagai bagian non-negotiable dari rutinmu. Seperti menjadwalkan meeting, jadwalkan waktu untuk istirahat. Seperti komit pada deadline, komit pada waktu tidurmu. Dan perlakukan komitmen itu dengan serius. Keempat, bangun komunitas yang menghargai istirahat. Salah satu alasan kita sulit istirahat adalah karena kita dikelilingi oleh budaya hustle. Carilah orang-orang yang memahami bahwa istirahat bukan kelemahan. Carilah ruang yang menghargai keseimbangan. Dan jadilah orang yang memberikan permission kepada orang lain untuk istirahat tanpa judgment. Kelima, hubungkan kembali dengan tubuhmu. Kita sudah terlalu lama hidup hanya di kepala, di pikiran yang terus produktif, di kecemasan yang tak henti. Tapi tubuh memiliki kebijaksanaannya sendiri. Ketika lelah, dengarkan. Ketika butuh istirahat, hormati. Tubuhmu bukan mesin yang bisa dipaksa. Dia adalah rumah yang perlu dirawat. Seperti yang diajarkan dalam praktik mindfulness, hadir dengan tubuhmu. Rasakan napasmu. Rasakan kelelahan di otot-ototmu. Rasakan kebutuhan untuk istirahat, tidak dengan rasa bersalah, tapi dengan kasih sayang. Karena merawat diri sendiri bukan self-indulgence, tapi self-preservation. Dan terakhir, ingatlah ini. Kamu bukan nilai produktivitasmu. Kamu adalah manusia yang utuh dengan kompleksitas, dengan kebutuhan, dengan hak untuk istirahat. Sistem mungkin mencoba mereduksimu menjadi fungsi, menjadi output, menjadi angka. Tapi kamu lebih dari itu. Jauh lebih dari itu. Seneca menulis, bukan karena hal-hal itu sulit sehingga kita tidak berani, tetapi karena kita tidak berani sehingga hal-hal itu sulit. Berani untuk istirahat dalam budaya yang memuliakan hasil adalah tindakan keberanian. Berani untuk berkata, aku butuh istirahat adalah tindakan kejujuran. Berani untuk tidak produktif adalah tindakan perlawanan. Pada akhirnya, pertanyaan tentang istirahat adalah pertanyaan tentang bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Apakah kita memperlakukan diri kita seperti mesin yang harus dimaksimalkan, atau seperti manusia yang perlu dirawat? Tricia Hersey menulis, istirahat adalah tindakan mencintai diri sendiri dalam dunia yang mengajarkan kita untuk membenci kebutuhan kita. Dalam setiap momen ketika memilih untuk istirahat, kita sedang berkata, aku cukup berharga untuk dirawat. Aku tidak perlu justifikasi untuk beristirahat. Aku tidak perlu membuktikan nilaiku melalui kelelahan. Lao Tzu mengakhiri Tao Te Ching dengan kebijaksanaan sederhana. Dalam melakukan, jadilah sederhana. Dalam berpikir, jadilah dalam. Dalam memberi, jadilah murah hati. Dalam berbicara, jadilah jujur. Dalam kepemimpinan, jadilah adil. Dalam pekerjaan, jadilah kompeten. Dalam bertindak, jadilah tepat waktu. Dan dia bisa menambahkan, dalam istirahat, jadilah tanpa rasa bersalah. Jadi jika hari ini kamu merasa bersalah karena tidak produktif, jika menghakimi dirimu karena butuh istirahat, jika merasa harus justifikasi setiap momen kekosongan, ingatlah bahwa kamu tidak sendirian dalam perjuangan ini. Kita semua hidup dalam sistem yang sama, yang mengajarkan kita bahwa nilai kita terletak pada produktivitas kita. Tapi kamu punya pilihan untuk tidak percaya pada narasi itu. Kamu punya pilihan untuk istirahat sebagai tindakan perlawanan. Kamu punya pilihan untuk memperlakukan tubuhmu dengan kasih sayang, bukan eksploitasi. Hidup bukan tentang seberapa banyak yang kamu capai, tapi bagaimana kamu menjalaninya. Dan kamu tidak bisa benar-benar hidup jika kamu terlalu lelah untuk merasakan. Kamu tidak bisa benar-benar hadir jika kamu terlalu burnout untuk peduli. Kamu tidak bisa benar-benar mencintai dirimu sendiri atau orang lain jika kamu tidak punya energi yang tersisa. Maka istirahatlah, bukan karena kamu sudah memperoleh hak itu, tapi karena kamu manusia, dan itu sudah cukup. Istirahatlah dengan penuh kesadaran, tanpa rasa bersalah, sebagai tindakan mencintai diri sendiri dalam dunia yang mengajarkan kita untuk tidak mencukupi. Karena seperti yang dikatakan Tricia Hersey, rest is not a reward, rest is a right, dan kamu berhak untuk itu.